Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du. Apa kabar adik-adik semua? Sehat semua? Oh ya, kemarin kabarnya banyak yang sakit. Masih ada yang sakit ini? Alhamdulillah. Nah, dijaga kesehatannya. Kalau di sini hari liburnya dipakai jadi untuk apa di sini biasa? Main, olahraga. Oke, olahraga ya. Baru kita sehat. Baik, insyaallah hari ini kita lanjutkan materi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat sampai mana kita terakhir? Syiddah dan rokhawah. Syiddah, rokhawah, dan tawassud. Oke, kita ulangi dulu sebelum kita lanjutkan. Kita review, kita ulangi materi yang sebelumnya. Masih ingat makharijul huruf terbagi menjadi berapa? 5. Apa saja, Sofi? Al-ha ya, jangan al-kha. Al-halqu. Terus Jailani. Terus Sida. Lupa saya namanya. Andika ya, Andika. Kok saya ingatnya Dani. Apa yang ketiga, Andika? Al-khayshum. Apa arti al-khayshum? Rongga hidung. Terus Aidil. Al-jawf, apa arti al-jawf? Nah, terus Zarkawi. Yang terakhir apa? Al-lisan, apa arti al-lisan? Al-lisan artinya lidah. Sani, al-halqu terbagi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama pangkal. Apa hurufnya pangkal tenggorokan? Hamzah. Bagus. Itu sama malu-malu. Kalaupun salah, yang penting kita percaya diri dulu. Terus hamzah tengah tenggorokan? Apa hurufnya? Ujung tenggorokan apa hurufnya? Oke. Pangkal lidah apa hurufnya? Pangkal lidah. Ada 2 hurufnya di pangkal lidah. Yang pertama qaf, yang kedua kaf. Terus di ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas. Terus ta, dal ya, bukan da. Dal sama ta. Terus semuanya nih. Sifatul huruf terbagi menjadi berapa? Apa saja? Zatiyah dan aridhah. Apa makna zatiyah? Selalu ada. Aridhah, apa makna aridhah? Oke, tidak selalu ada. Berarti kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Oke. Sifat zatiyah itu terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Mutadaddah dan ghairu mutadaddah. Masyaallah, enak di atas ya. Anginnya anginnya keras, sejuk. Nah, yang kemarin kita pelajari sifat mutadaddah. Apa sifat mutadaddah? Yang pertama, jahar lawannya hams. Terus sudah nih? Belum yang ketiga? Belum. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu isti'la, lawannya istifal. Apa? Isti'la lawannya istifal. Yang laki-laki isti'la, yang perempuan isti'la lawannya istifal. Oke. Kalau kemarin jahar dan hams itu membahas tentang apa? Aliran nafas atau aliran udara. Terus kalau syiddah dan rokhawah serta tawassud membahas aliran suara. Oke. Kalau jahar maknanya tertahannya. Oke, berarti kalau hams. Oke. Apa huruf-huruf jahar? Selain huruf hams. Apa huruf hams?
Yang perempuan aja jawab nih. Apa huruf hams? Fahassahu syakhsun sakat. Maksudnya kalau kita menyebut huruf fa, ha dan selainnya sampai 10 huruf tadi, fahassahu syakhsun sakat, anginnya keras. Fa. Yang laki-laki fa. Fa. Ha. Ha. Sa. Ha. Sa. Ha. Keras ada anginnya? Keras. Kalau selain itu hurufnya jahar, berarti jahar itu tertahannya suara. Sebagian anginnya itu bukan sebagian. Sebagian besar anginnya itu tidak keluar, tertahan, sehingga sedikit anginnya. Apa contohnya? Huruf jahar itu contohnya zai. Za. Za. Coba taruh tangannya di depan. Ada enggak anginnya? Za. Ada enggak? Ada tapi kecil. Coba sekarang sin. Sa. Taruh di depan. Keras enggak anginnya? Nah, itu perbedaan jahar dan hams. Kalau syiddah rokhawah itu mengalirnya suara dan mengalirnya suara atau tertahannya suara. Nah, sekarang kita masuk ke isti'la dan istifal. Apa makna isti'la? Sebenarnya isti'la itu terangkat. Jadi isti'la dan istifal itu membahas posisi pangkal lidah. Isti'la dan istifal membahas posisi pangkal lidah. Kalau isti'la itu pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat. Nah, sedangkan istifal, apa arti istifal? Ingat, ini berlawanan. Kalau isti'la pangkal lidah terangkat, berarti kalau istifal tidak terangkat. Bukan turun ya. Mau kemana turun lidah situ? Turun tidak bisa. Jelas ya? Kalau isti'la pangkal lidahnya terangkat. Kalau istifal pangkal lidahnya ya, jadi pangkal lidah tidak terangkat. Jadi pangkal lidah kita begini, aslinya begini pangkal lidah kita. Datar ya. Dia bisa terangkat atau tidak, terangkat atau tidak. Kalau turun tidak bisa. Mau turun kemana ya? Tenggorokan, masuk tidak mungkin. Jadi dia naik atau diam, cuman itu. Nah, apa pengaruhnya? Kalau huruf yang isti'la, pangkal lidah kita terangkat, itu menyebabkan dia tebal, sehingga bunyinya O. Coba sekarang, perhatikan. Semua sebut A. Atau A dah. Sa. Coba. Rasakan lidahnya, keras dah lidahnya. Nah, coba sekarang ya. Coba sekarang ikuti. To. Up. Beda enggak? Rasakan ya. Tegang dah lidah sini. Coba. Up. Beda? Apa bedanya? Apa bedanya? Dia kaku lidah kita. Pangkalnya, coba rasakan pangkalnya, bagian belakang lidah. Up. Keras enggak dia? Coba sekarang sin. Lemas kan? Nah, itu bedanya. Jadi huruf-huruf yang pangkal lidahnya naik itu huruf-huruf tebal. Apa hurufnya? Ada 7. Khussa, dagtin, qidh. Nidha. Jadi khussa, dagtin, qidh. Apa hurufnya? Khussa, dagtin, qidh. Intinya huruf-huruf yang tebal yang akhirannya O kecuali ro. Kho, coba kho. Sukunkan. As. Rasakan pangkal lidah bagian belakang. As. Beda.
naik rasanya dan tebal. Kalau dia tipis, kalau dia tidak terangkat, dia seperti gini. Beda ya. Kalau lidah kita tidak terangkat, maka dia tipis. Contohnya, banyak yang membaca ghain itu tipis. Kenapa? Karena pangkal lidahnya tidak terangkat. Beda, harusnya ya, paham? Nah, terus huruf istifal apa? Berarti selain isti'la. Yang kelas 9 kemarin sudah belajar ini ya? Atau belum? Yang kelas berapa kemarin sudah belajar? Ada yang bilang sudah belajar sifatul huruf di kelas. Kelas berapa itu? Aidil ya? Aidil sudah belajar? Kenapa? Oh, belum sampai istilah, baru sampai riqwah atau rokhawah. Oke. Sekarang tulis dulu. Tulis dulu. Sudah? Sudah semua? Oke, sekarang kita praktik. Masih banyak sifat yang lain, tapi sebelum kita lanjutkan, kita praktik dulu, kita latihan. Nah, silahkan dibuka mushafnya. Ada yang tidak sholat, ada yang haid? Siapa, berapa orang? Tidak bawa Iqra? Oke, nanti ikut saja. Nah, buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat 6. Kemarin terakhir sampai ayat 5 kita baca ya. Setelah sampai ayat 5, sekarang Al-Baqarah ayat 6. Oke. Sudah dibaca? Sudah dibuka? Ya, Ustaz baca baru kalian semua ikuti. Baru nanti kita coba yang laki perempuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? Nah, perhatikan huruf shin. Huruf shin itu salah satunya rokhawah. Betul enggak? Apa huruf rokhawah? Apa huruf-huruf rokhawah? Hurufnya. Betul pengertiannya Andika, tapi hurufnya apa? Selain syiddah dan tawasud. Apa huruf syiddah? Ajidqatin bakat. Apa tawasud? Ada shin di situ? Berarti shin ini apa? Rokhawah. Nah, bagaimana cara nyebut huruf rokhawah? Saat dia sukun dan saat dia tasydid, jangan sampai terputus suaranya. Contoh, a'udzu billahi minasy syaitan. Nah, ini terputus nih. Minasy syaitonir rajim. Coba.
1, 2, 3 semua. A'udzu billahi. Sama dengan saat sukun. Ashtatan. Coba. Jadi bukan ashtatan. Ashtatan. Jadi itu huruf-huruf rokhawah dibacanya bersambung bunyinya, tidak terjeda. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismi huruf sin mengalir atau tertahan suaranya? Rokhawah apa tawassut apa syiddah? Rokhawah, maka tidak boleh baca gini. Bukan tidak boleh, kurang tepat. Kurang tepat kalau kita membaca bismi, bismi. Jadi suaranya mesti nyambung. Bismi. Coba. Bismi. Nah, itu namanya mengalir. Ngalir suaranya. Coba yang laki-laki. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Baca bismillah. 1, 2, 3. Nah, masih. Bismi. Sambung. Bismi. Coba. Oke. 1, 2, 3 semua. Laki-laki. Satu-satu dah kalau gitu. Nah, itu Aidil dulu, Aidil. Nah, jangan bismi. Sambung Aidil, sambung. Bismi. Nah, untuk huruf rokhawah, sini. Perhatikan. Untuk huruf rokhawah, saya jelaskan ulang. Jadi huruf rokhawah itu contohnya misal ini. Sifat rokhawah, syiddah, dan tawassut itu akan jelas kalau sukun. Nah, sin ini rokhawah apa bukan? Rokhawah. Nah, kalau dia rokhawah, kaidahnya adalah saat kita mensukunkan atau mentasydidkan huruf rokhawah, jangan sampai putus suaranya. Jadi saat kita menyebut sin, suaranya tidak terputus sampai mim. Jadi suaranya tidak putus. Contohnya gini. Bismi. Putus itu namanya. Apa? Bismi. Kalau huruf rokhawah terus begini. Bismi. Coba. Jadi suaranya nyambung sampai mim. Bismi. Aidil. Nah. Jadi bukan bismi. Bismi. Terjeda namanya. Bismi. Ada jedanya kan? Jangan terjeda. Bismi. Nah, yang terjeda itu huruf syiddah yang terjeda. Contohnya coba huruf hamzah. Ta la. Coba ta la. Coba sambung dia. Nggak bisa. Nah, itu syiddah yang jadi yang terputus itu syiddah. Kan hamzah itu syiddah apa bukan? Apa huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Ada. Nah, berarti kalau sukun suaranya tidak bisa nyambung dengan sampai di sini. Tak la, pasti berjeda. Pasti ada spasinya. Tak la. Kalau disambung tak, tidak bisa. Nah, makanya kalau yang dijeda itu huruf syiddah. Kalau rokhawah sambung. Begitupun dengan yang tawassut. Tawassut ini disambung tapi tidak terlalu sempurna. Nanti kita pelajari. Coba Aidil, bismillah baca. Alihkan lagi sedikit, bismi. Bagus, coba. Oke, terus Dani. Dani lagi apa? Andika, kok Dani. Terus. Bagus. Nah, ini bagus. Sofi. Bagus. Terus Jailani. Oke, lanjut. Ulang. Kenapa Sani? Sakit Sani? Coba Sani ulang. Iya, terus Zarkawi. Bagus. Yang perempuan terus berurutan.
Terus Bismillahirrahmanirrahim. alirkan lagi. Bismi, bismi, sempurnakan. Jadi jangan terlalu cepat. Bismi, bismi, alirkan coba. Ya. Terus. Bagus. Ya, lanjut. Terlalu cepat. Bismi, coba. Alirkan. Bismi. Jangan ditahan, terus coba. Ayo. Bismillah, terlalu cepat. Bismillah, bismi, slow. Coba. Nah. Jangan terburu-buru ya kalau nyebut huruf syiddah, rokhawah. Bismi. Coba lanjut. Ya, masih terburu-buru juga nih. Bismi. Coba. Alirkan. Bis, agak lama asnya. Bismi. Nah, itu. Lanjut. Sama, jangan terburu-buru. Bismi. Nah. Terus. Nah, ini bagus. Sama. Ha juga rokhawah, syiddah atau tawassut? Ha, huruf ha. Rokhawah. Perhatikan contohnya nih. Berarti di situ ada dua ya. Sin mati, ha mati. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Ha juga berarti rahmani. Coba. Siapa? Ini dia ada telepon. Di anu aja di apa namanya di reject aja. Sudah. Sampai mana tadi? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti makro, kita jangan Al-Baqarah. Kita pakai surah-surah pendek ya. Pakai surah-surah pendek. Silahkan dibuka An-Nas. Oke. Ikuti ya setelah saya. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Bagus. Ngalir. Malikin nas. Ilahin nas. Yang laki-laki ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Yang perempuan. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Nah, itu contoh huruf-huruf rokhawah. Ini sama ya. Contohnya sin, tapi semua juga dipraktikkan dengan sama. Mau ha, apalagi yang sa, zal, itu sama semua. Kalau huruf-huruf rokhawah. Sebentar, saya carikan contoh dulu. Ini karena saya lupa bawa Iqra ya. Bentar dulu sebentar. Sambil saya persiapkan materinya. Ada pertanyaan.
Ada pertanyaan enggak? Ada tadi? Siapa? Yang mau nanya? Oke, sekarang kita latihan. Ini tidak ada yang bawa Iqra ya? Tadi saya tuliskan. Saya tuliskan. Kenapa nyanyi lagi tuh? Walabat. Pas. Isqala. Yuhsinuna. Apa lagi? Biiznihi. Ardun. Kemudian apa lagi? Id ar'az. Izqan. Nasta'inu. Kemudian ash. Oke. Contohnya apa lagi? As. Oke. Baik. Walabat. Kemudian
Oke, kita baca contoh segini dulu. Perhatikan yang merah. Yang merah itu contoh untuk yang mengalir. Yang biru tuh yang tertahan. Yang merah itu berarti rokhawah. Yang biru syiddah. Oke, kita baca dari atas. Yaslaunaha. Kita bacanya ke kiri ya. Ke sini, ke sini, ke sini. Rizqan. Huruf sa. Lihat yang laki-laki, lihat. Misqala. Sambung. Misqala. Nasta'inu. Oke. Kemudian dari tengah tenggorokan. Jangan takut. Kenapa? Ya, kenapa Sani? Ini belum sikat gigi ya? Enggak masalah. Harum semua napasnya kalau ngaji. Nanti sikat gigi tapi yuhsinuna. Bagus. Ashtatan. Akhladahu. Biiznihi. Ya. Itu untuk yang apa? Rokhawah. Kemudian kalau dia tertahan syiddah, contohnya begini. Ghalabat. Ghalabat. Jadi dia tidak bisa disambung. Tidak mungkin sudah sambung. Jadi sa dia. Paham ya? Kemudian yakmiluna. Nah, bunyi k itu apa? Bunyi apa namanya? Hams. Itulah hams, udaranya. Apa huruf hams? Fahassahu syakhsun sakat. Ada kaf? Ada. Berarti kuat anginnya. Ada tak? Nah, kemudian hamzah ta'lamuna. Jadi itu. Ini contoh untuk huruf yang rokhawah dan syiddah. Nah, bagaimana huruf-huruf yang tawassut? Huruf-huruf tawassut itu dia mengalir tapi tidak terlalu sempurna. Cuman dia lebih mirip ke sini. Dia lebih mirip ke rokhawah sehingga dialirkan. Contohnya apa? Apa huruf-huruf tawassut? Apa contohnya? Lin, Umar, lam. Alhamdu. Ya, dia tidak dibaca sepanjang lam, sepanjang huruf-huruf rokhawah. Contohnya nasta, bukan alha, bukan alha. Jadi dia ngalir tapi tidak sempurna ngalirnya. Kemudian ain juga ta'ala. Na'budu. Dia na'budu ndak. Atau na'budu juga ndak. Ngalir sebentar, ngalir sedikit dan tidak tertahan seperti syiddah. Na'budu. Beda dengan nas kan? Nasta. Jadi betul-betul ringan rasanya. Kalau ain na'budu. Dia ngalir sebentar tapi tertahan lagi. Paham? Oke. Sekarang baca satu-satu. Baca satu-satu ya. Baca satu baris saja. Mulai dari Aidil, baca Aidil. Dari baris paling atas. Teruskan. Yas. Hasan, bagus, terus. Rizqan. Jangan riza, alirkan. Rizqan. Bagus. Terus Andika. Bawahnya as. Bagus, terus. Alirkan.
Bagus. As. Sin. Bagus, Andika bagus. Terus, Hobi. Yuhsinuna. Bagus. Terus. Ada sana ini? Terus. Jailani. Mana Jailani? Ayo Jailani. Tebal. Terus. Akhladahu. Kalau ada berdiri di tengah itu lam, tidak mungkin alif. Tidak mungkin hamzah. Terus. Az. Bukan zai. Zal. Az. Biiznihi. Oke, terus lagi dari atas. Yang merah saja kita baca. Zarqawi. Sambung. Yasla. Coba Zarqawi. Ayo Zarqawi. Sambung lagi, tebalkan. Yaslaunaha. Terus Thani. Belum satu lagi. Az. Teruskan Thani. Mana Sani? As. Bagus. Terus. Ulang, jangan diputus. Jangan diputus. Misko. Bagus. Terus. Oke, terus. Yang perempuan dari paling depan. Baca. Lanjutkan. Bagus. Perhatikan. Satu, saya kasih konsep. Jadi saya kasih saya kasih perumpamaan teman-teman semua, adik-adik semua. Kira-kira kalau ada orang lahir, ada anak lahir. Dia laki-laki nih. Kira-kira besarnya jadi laki-laki atau perempuan? Tuanya laki-laki atau perempuan? Kalau dia mati laki-laki atau perempuan? Mungkin dia lahir laki-laki, matinya perempuan. Mungkin enggak? Nah, sama dengan huruf. Kalau sudah huruf itu monyong, maka mau dia fathah monyong, mau dia kasrah dia monyong, mau dia dhammah monyong, mau mati juga monyong. Contohnya apa? Waw. Wa, monyong kan? Wa. Wi. Wu. Au. Monyong semua ya? Sama. Monyong dah nih. Wah. Sama dengan huruf yang tidak monyong. Kalau sudah tidak monyong, berarti mau fathah, kasrah, dhammah, mati tidak boleh monyong. Contohnya apa? Ha. Monyong tidak saya sebut ha. Apakah orang sebut hu? Tidak kan? Ha kan? Ha, ikuti. Ha. Hi. Hu. Buh. Jadi jangan ikut monyong. Yang monyong hanya ya. Yang monyong hanya yu saja yang monyong. Kalau ha ikut monyong enggak? Enggak. Ingat, jadi huruf itu disukunkan seperti sebagaimana dia disebut saat fathah. Kalau fathahnya monyong, sukunnya monyong. Contohnya waw. Monyong kan kita? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti monyong wa. Maka mati juga monyong. Au. Bagus. Contohnya za. Za. Monyong enggak? Jangan monyong walaupun sebelumnya huruf monyong. Us. Dan jangan us. Kalau us monyong. Paham ya? Jadi kalau mensukunkan huruf, kembalikan ke bentuk semulanya. Bagaimana cara kita tahu bentuk semulanya? Lihat fathahnya saja. Lihat saat dia fathah. Nah, sama juga dengan huruf tebal. Kalau dia fathahnya tebal, sampai mati dia tebal. Begitupun kalau dia tipis. Kalau kita baca fathah tipis, tipis kan? Sampai mati tipis. Tetap tipis. Nah, maka yang ini jangan dibaca yuh. Nah, jangan ikut monyong haknya. Yuh. Coba.
Bagus. Bagus. Jangan ketawa tapi sedikit. Tarik sedikit. Seperti kita menyebut yuhha. Yuhsinuna. Coba. Semua yang laki. You. Coba you. Yuh. Nah, jangan yuh. Jangan yuh. Itu ya. Nah, coba yang tadi, Adik. Tapi jangan you-nya ikut senyum. H-nya saja. You monyong, you. Yuh. Coba. Yuhsinuna. Teruskan. Ashtatan. Lanjut. Tebalkan. Terus. Tebal. Ingat. Huruf kha tebal kan? Ingat tadi konsepnya sama seperti manusia. Kalau udah laki sampai meninggal juga laki. Kalau udah fathahnya tebal sampai dia mati tebal. Ladahu. Coba. Bagus. Terus. Ini zal ya. Zal ini bukan zai. Zal. Nah, az. Coba. Bagus. Nah, bagus. Terus ulang dari atas. Nah, ini tebal terus bagus. Bagus terus. Lanjut. Ayo, lanjut. Hah? Harus ditiup. Sa itu jahar apa hams? Enggak. Sa jahar apa hams? Apa huruf-huruf jahar? Tidak, yang lain jangan jawab. Apa huruf-huruf jahar? Nah, apa huruf hams? Ada sa? Ada sa enggak? Ada. Kalau huruf jahar tiup dia keras. As. Nah, jangan begini. As. Enggak ada suaranya. As. Coba. Nah, itu anginnya keras kan? Itu huruf hams. Coba sekarang. Bagus. Nah, bagus. Terus. Oke, lanjut. Terus. Alirkan. Yuhsinuna. Bagus. Terus. Ulangi, alirkan lagi shin. Ashta. Lanjut. Kho. Akhladahu. Coba. Bagus. Terus. Nah, jangan bi'idha. Kalau huruf-huruf yang bukan qalqalah jangan ada e-nya. Bi'idhnihi. Bi'idh. Qalqalah sih yang boleh ada e-nya. Ab aja. Kalau ini jangan. Bi'idhni. Coba. Nah, jangan dijeda tapi bi'idhnihi. Coba. Nah, bagus. Teruskan. Lanjut dari atas. Ya, sin apa sod? Coba sod. Nah. Yas, tebalkan lagi. Yas. Bagus. Nah, masih riza, ada e-nya, jangan ada e-nya. Rizqan. Bagus, coba terus. Bagus. Oke, semua ikuti. Ghalabat. Tabbat yada. Tabbat yada. Nah. Yakmiluna. Yakdzibun. Nah. Ta'lamuna. Oke. Paham sekarang bagaimana cara nyebut syiddah, rokhawah, dan tawassut? Kalau jahar dan hams mudah. Angin dan tidak ada anginnya. Yang banyak orang keliru di sini. Banyak orang keliru itu menyebut huruf rokhawah tetapi dia tertahan. Syiddah dia baca. Contohnya apa? Bi'idnihi.
atau dipantulkan biiznihi. Nah, apa huruf-huruf qalqalah? Qoba, jim, dal, alqa. Baju di toko, atika di toko. Apa lagi? Baju di toko. Khutbu jadin. Apa intinya 5? Ba, jim, dal, to, dan qaf. Bukan ta. To bukan ta ya. Nah, huruf-huruf qalqalah ini masuk rokhawah atau syiddah? Apa? Masuk rokhawah atau syiddah? Kita tes. Kalau bingung tes. Apa huruf syiddah? Ada qalqalah enggak di situ huruf qalqalah? Nah, jadi huruf-huruf qalqalah semuanya masuk syiddah. Maka jangan kita baca huruf rokhawah memantul. Karena huruf yang memantul itu huruf syiddah. Contoh nih huruf syiddah. Qaf. Coba semua. Tertahan enggak? Bisa ngalih suaranya enggak? Beda dengan as. Sekarang alirkan suara qaf, coba sukunkan. Lah alirkan lagi, alirkan. Makin kita tekan makin hilang. Nah, itu namanya syiddah ya. Berat enggak huruf qaf? Nah, karena dia berat dia dipantulkan. Nah, ringan kan? Jadi pantulan itu sebenarnya karena dia syiddah. Nah, jadi karena huruf qaf, to, ba, jim, dal itu berat kalau disukunkan saja karena dia syiddah. Susah. Tab berat. Kayak mau keluar tapi tertahan ya, sehingga dipantulkan. Aj. Nah, jadi sebenarnya dia masuk syiddah. Intinya jangan dipantulkan yang ini ya. Yang merah ini jangan dipantulkan dan huruf-huruf rokhawah yang lain. Karena yang memantul itu sejatinya huruf syiddah. Nah, terus kok kaf, ta sama hamzah enggak mantul kan huruf syiddah? Ya, karena kaf itu punya hams, ak. Nah, kemudian ta. Nah, ta itu memang khusus enggak? Nah, makanya huruf-huruf qalqalah itu dia adalah huruf syiddah dan jahr. Dia udah tertahan suaranya, tertahan juga anginnya sehingga berat sekali. Makanya dipantulkan. Nah, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu kita lanjutkan contohnya. Kita baca surah. Sebentar saya carikan surah yang lebih banyak huruf sukunnya ya, yang mengalir. Oke, kita baca Az-Zalzalah. Saya baca, antum ikuti semua. Az-Zalzalah. Apa Az-Zalzalah? Jangan iza. Idza, dza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Perhatikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan are. Ra itu syiddah, rokhawah atau tawassut? Ra. Tawassut lin Umar. Huruf-huruf tawassut itu mirip dengan rokhawah cara yang dibaca. Jangan dipantulkan. Idza zulzilatil ardu. Ardu bukan ardu. Ulang ya. Saya baca, antum semua ikuti setelah saya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa
Perhatikan huruf-huruf roqawahnya yang mana di situ? Kha, satu. Yang kedua? Ro. Sa. Maka alirkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Coba. Nah, bagus. Wa qalal insanu ma laha. Oke, panjangkan sedikit lagi anunya, ikhfanya. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huruf qa-nya alirkan dan tebalkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Coba. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Masih ada yang akh. Jangan akhba. Akhba. Coba. Nah, jangan dipantulkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Coba. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Oke, kita sambung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, jelas? Sekarang kita baca ulang ya. Kita baca yang laki-laki saja, baru nanti yang perempuan. Kita baca sama-sama sekarang. Saya baca, antum juga sama-sama baca. Dari a'udzubillah, 1 2 3. Sama-sama, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
Ulang, yang terakhir saya baca berantum. Wa may ya'mal. Di situ ada nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Kemudian di akhir syarran yarah, tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah. Sama panjangnya, enggak boleh lebih panjang satu, lebih pendek yang lain. Contoh, faman ya'mal ulang. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sama, mayya rayya, sama panjangnya. Jangan sampai yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih pendek atau sebaliknya. Ulangi ya. 1 2 3 yang laki-laki. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Yang perempuan sekarang, yang sholat silahkan dibaca, yang tidak sholat mengikuti saya, dengarkan ya. 1 2 3 dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulangi, jangan are, jangan are. Ardu, coba. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua yang perempuan? Perempuan aja. Lanjut. Hati-hati, huruf qaf tebal. Huruf qaf tebal kan? Tebal apa tipis huruf qaf? Tebal. Huruf waw tebal apa tipis? Tebal apa tipis huruf wa? Wo apa wa? Wo. Ada wo, wa kan? Wa. Pokoknya yang akhirannya a tipis. Yang akhirannya o, huruf waw tipis. Jangan sampai huruf waw yang tipis karena berdekatan dengan qaf ikut tebal. Contohnya tadi, mana dia? Waqo, jangan sampai woko, wo. Waqo. Wa. Nah, a dulu ya, jangan wo. Woko, ikut tebal wawunya. Saya contohkan. Wa qalal insanu ma laha. Coba. 1. Teruskan. Jangan akhir. Ingat, jangan dipantulkan kecuali yang 5 ada nya. Kecuali yang 5 apa? Ba, jim, dal, ta, qaf. Yang lain tidak boleh mantul. Akhba, coba. Oke, baca 1 2 3. Yauma idzin. Bagus. Terus. Kurang panjang. Yauma idzi yasduru. Coba 1 2 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oke, ada yang mau coba satu? Baca full? Boleh, laki perempuan. Sebelum saya tunjuk. Ada yang mau coba enggak? Mau disimak? Harus berebut mulai nih. Siapa mau nyoba? Sofi mau nyoba, Sofi?
Jadi saya bilang jangan iza. Saya gitu. Jadi saya punya adik semua, saya punya apa namanya? Saya punya guru. Jadi kalau kita tidak, bahasanya itu tidak, kalau bahasa Sasak di rumah saya nyerosok. Tahu nyerosok? Tahu nyerosok? Nyerosok tuh kayak ngesok gitu ya. Ya. Kalau kata guru saya, kalau depan guru nyerosok. Kalau disuruh saya walaupun tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita diam itu pertama tidak dikenal sama guru. Yang kedua, kalau kita tidak mau diam dan tidak mau nyoba, takut kapan kita bisa disimak. Nah, jadi nyerosok sudah nyerosok tapi yang sopan ya. Kalau ditanya siapa yang mau, jangan teman. Saya mau disimak walaupun salah. Nanti justru kalau kita disimak dan salah itu bagus. Artinya ada yang mesti kita perbaiki jelas. Nah, nanti kalau saya tanya siapa yang mau nyoba, berebut harusnya. Jangan tunggu hadiah dulu baru berebut. Baik. Mau ditulis? Apa yang mau ditulis? Contohnya, ini ada di Iqra 4 halaman 20. Nanti dicari. Ada di Iqra 4 halaman 20. Jadi kalau mau ditulis boleh. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu kita masih punya waktu nih. Masih nih, jam berapa ganti pelajaran? Hah? Jam 9 tepat. Apa pelajarannya selanjutnya nih? Olahraga. Oh, beda-beda. Oke. Kita baca satu surah lagi bersama baru kita tutup. Saya pilihkan yang banyak contoh sukunnya ya. Tadi kita sudah apa namanya? Sudah banyak belajar yang rokhawah, sekarang yang cari yang syiddah. Oke. Kita baca Al-Qari'ah ya. Kita baca Al-Qari'ah. Ikuti semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, bagus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Perhatikan di sini. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Thaqulat mawazinuh. Jangan saqulat, ada s-nya, jangan ada s-nya. Angin. Thaqulat. Nah, saya contohkan. Jadi ingat, bukan bunyi s ya. Kalau bunyi s itu apa? Sin mati kan? Apa bunyi sin mati? Kalau kita baca tak dengan sin, ats, nambah huruf, 2 huruf mati. Ada tak mati, ada sin mati. Angin saja.
Kalau nyebut huruf ta itu mati angin saja. Fa amma man saqulat mawazinuh. Coba 1, 2, 3. Nah, ini baru pas. Jangan lagi dibaca sakulat. Ya, itu kurang tepat. Wa fa ummuhu sofan. Tadi sampai mana? Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Ahsan, Masya Allah. Ada pertanyaan? Zarqawi? Sehat Zarqawi? Nih Zarqawi senyum-senyum terus dari tadi. Lagi senang Zarqawi. Nah, semua banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Apalagi yang punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Apalagi yang sudah lebih 5 juz. Yang punya hafalan jangan sampai kurang setengah juz sehari dibaca, ulang, dicicil. Pagi 2 lembar, kemudian sore selembar, malam 2 lembar, udah setengah juz cuma 5 lembar, dicicil, murajaah. Kalau hari ini setengah juz 1, besok setengah juz 1 lagi, selesai juz 1 2 hari. Kemudian kalau kalau bagus, kalau bisa 1 juz lebih bagus. Paginya misalnya setengah juz hafalan lama, malamnya setengah juz hafalan baru. Jadi misalkan sudah nambah hafalan sudah juz 7 kan? Misal juz 7 sekarang misal. Kan juz 7 ini hafalan baru. Juz 30, juz 1 hafalan lama kan? Diulang yang hafalan baru, diulang hafalan lama. Jadi dibagi dan tetap dibaca Quran. Jadi semakin kita sering baca Quran, semakin semakin dekat kita, semakin nikmat kita baca Quran. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Jailani mau nanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada ya. Mudah-mudahan bermanfaat ngaji kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan. Ini kita baca Fatihah untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang meninggal dunia semoga Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Yang masih hidup semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang. Ala hadhihi niyyah bismil Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh kembali lanjut pelajaran berikutnya. Yang laki boleh salaman.